Pasangan fenomenal Rizky Bilar dan Lesti yang kian hari terus mengundang kebaperan benar-benar beruntung. Fans berat mereka yang menamakan dirinya Leslar mendesak pasangan ini untuk segera menikah. Agar pernikahan Lesti dan Rizky Bilar dapat terwujud, sampai-sampai fans berat Lesti dan Bilar ini siap membiayai pernikahan mereka. Aksi para Leslar yang terbilang cukup nekat itu merupakan bagian dari upaya tim Leslar untuk mengawal hubungan Rizky dan Lesti menuju halal. Iya, semua orang juga pengen berharap nikah karena nikah itu ibadah kan, harus disegerain. Cuma kan kita juga kenal belum 3 bulan, pemantapan dulu kan, deket, kita kenal satu sama lain. Karena kan kita berharap nikah itu sekali seumur hidup dan emang harus benar-benar mematangkan secara pemikiran, secara akhlak. Dan ya walaupun nanti kita bisa sama-sama belajar sih, cuma kalau saya pribadi masih tergolong cepat untuk memikirkan untuk nikah. Cuma niat sih pasti ada untuk ke arah sana. Ketika kita ngerasa saya yakin udah yakin, udah matang, udah bisa untuk jadi seorang kepala rumah tangga yang baik. Ya saya pasti segerain. Kayaknya sih mereka biar cepet-cepet menikah gitu loh, cepet-cepet halal gitu. Selama itu doa yang baik ya diaminkan aja, karena kita nggak pernah tahu kan kehidupan kita ke depannya seperti apa gitu. Jadi untuk sementara ini kita bersilaturahmi, berteman baik aja dulu gitu, saling mengenal ya. Pasangan yang bertemu sejak 24 Juli 2020 gara-gara persamaan nasib lantaran keduanya pernah ditinggal menikah oleh pasangan mereka sebelumnya, kian hari terus mendulang simpati. Meski sampai kini Rizky dan Lesti masih belum mau membuka kondisi hubungan mereka yang sebenarnya. Barangkali Rizky dan Lesti masih betah disebut sebagai teman tapi mesra. Terlanjur membuat baper banyak orang, pasangan ini pun harus menanggung banyak desakan dari fans mereka. Lantas, apa kata psikolog mengenai desakan publik terhadap sang idola? Kita untuk fans yang terlalu buru-buruin itu kan klise sih sebenarnya. Karena kita baru kenal posisinya. Jujur tadi sih ya, tapi lama-lama ya udah anggap aja itu sebuah doa gitu. Jadi kalau menurut saya mereka harus hati-hati nih, jangan mau dijadikan seperti ini. Ini karena dua-duanya pernah patah hati, jadi kemudian kayaknya jangan sampai terlalu lama bersedih hatinya, padahal mereka juga gak sedih-sedih banget. Dukungan dari fans fanatik mereka ini memang luar biasa. Demi melihat bersandingnya sang idola di pelaminan, para fans fanatik Leslar ini rela menabung agar bisa membiayai pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Namun kabarnya dukungan yang diberikan para Leslar ini tidaklah cuma-cuma, apalagi gratis. Kabarnya, jika Lesti dan Rizky Bilar tak juga atau batal untuk menghalalkan hubungan mereka, para Leslar ini pun menuntut ganti rugi. Konon mereka meminta Lesti dan Bilar untuk mengganti uang juga kuota internet yang telah mereka pakai selama ini. Lantas, bagaimana Rizky Bilar dan Lesti melihat hal ini? Respon aku senang dan aku juga ikut nyumbang, ikut nabung buat mereka biar cepat-cepat halal. Pengen mereka itu cepatnya untuk menikah kan, karena kita pengen mereka cepat nikah, makanya kita nabung. Beberapa orang itu nabung. Kalau aku sih lebih ke doa ini ya, karena ya tapi aku juga nabung biar si Leslar itu terjadi gitu. Gitu saya mau mengapresiasi mereka juga untuk bisa mengundang mereka nanti. Doain aja, mana tahu kan, karena kan saya juga sadar saya besar karena dukungan mereka juga. Pengen sih kalau saat saya nikah saya bisa ngundang fan-fan saya untuk datang. Mana tahu ya bisa datang GBK mungkin. Target Enggak, Didi waktu target itu nikah sedikasihnya Allah. iya, Didi jauh gitu sedikasih. Kalau memang aduh kok sama. Kalau Didi selalu bilang ini, kalau memang jodohnya udah dekat, alhamdulillah. Tapi kalau belum, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya deketan sekarang. Kita deketan nih.
Pujian-pujian dan desakan yang menghampiri Rizky Bilar dan Lesti memang tak bisa dibendung. Selagi keduanya terus merangkai kisah yang penuh teka-teki, dukungan akan terus mengalir. Lantas, apa tanggapan keluarga Lesti mengenai reaksi para fans? Nggak apa-apa. Gini, kalau emang dia serius, mungkin itu sebagai apa ya, sebagai cambukan semangat buat dia, biar jadi senang aja. Jadinya aku senang aja karena banyak yang sayang sama Dede, dalam tanda kutip emang sayang sama Dede ya, karena kalau nggak jadi kan sampai kayak gitulah ngomongnya ya. Jadi ya sedikit kita terbantu lah kalau ada tanda kutip lah ya gitu, walaupun ya kita tahu semua bahwa Dede belum ada apa-apa gitu sama dia gitu, maksudnya emang deket dalam fase pengenalan gitu. Bapak pesan ke Dede, jaga kesehatan, jaga sikap. Dede boleh bergaul dengan siapapun selama itu yang bergaul orang itu yang mempengaruhi dengan kebaikan, yang menjadi misalnya setelah bergaul dengan orang itu Dede bahkan lebih baik, Bapak nggak ngelarang. Pokoknya yang paling utama ya jaga sikap aja, kesederhanaan. Kita harus ingat kita dulu siapa, itu aja, karena kita harus ingat juga dulu perjuangan sampai saat ini tuh bukan hal yang gampang. Hari-hari penuh kemesraan rupanya sedang menghiasi rumah tangga Hafidz Quran kondang Taki Malik bersama Sheryl Talib sang istri dengan kepak-kepak sayap cinta. Bagaimana tidak? Pasca resmi menikah pada tanggal 18 Oktober 2020 lalu di Batam, Taki dan Sheryl kini semakin rajin membagi kebahagiaan mereka yang sedang menikmati indahnya momen pengantin baru. Termasuk pula aktivitas baru Sheryl sebagai istri baru yang rajin menyiapkan keperluan Taki seperti berbelanja hingga memasak di tengah masa bulan madu di masa pandemi ini. Alhamdulillah nyampe juga Scuba Pro di rumah. Ini wetsuit buat diving dan buat main air, besok main jet ski sama istri. Asik. Nah istri alhamdulillah juga kebetulan udah dapet juga yang hijab, referensi dari teman-teman semua. Thank you banget teman-teman. Setelah menikah tuh ada yang memperhatikan dia kan gitu ya, yang menyiapkan makanan dia, yang memperhatikan pakaiannya dia gitu ya. Tentu seorang suami tentu senang sekali kan, ada istri yang selalu mendampingi, selalu menghidangkan makanan kan ya, memperhatikan suaminya, tentu bahagia bagi seorang suami kan gitu. Itu aja. Jadi malum di mana-mana yang namanya pengantin baru itu pasti bahagia kan. Kisah pernikahan kedua Taki yang begitu harmonis penuh kemesraan pasca perceraian dengan Salma Vina turut menggulirkan cerita mengejutkan. Pasalnya, tak butuh waktu lama bagi Taki untuk memantapkan hati memilih Sheryl sebagai istri setelah melakukan pendekatan secara islami selama 8 bulan. Kisah pencarian cinta Taki pun kian menguntai hikmah haru ketika ayah Taki mengungkap bahwa Taki sempat mengutas doa panjang di hadapan Ka'bah untuk mendapatkan jodoh. Perkenalannya ta'aruf. Jadi ta'arufnya itu setahu saya yaitu sekitar ada 8 bulan gitu ya. Gitu. Tapi pun nggak pernah ketemu. Setahu saya itu kan dulu waktu Taki umroh ya, ceritanya Taki waktu umroh itu waktu di depan Ka'bah, dia banyak minta petunjuk sama Allah ya kan, kita dicarikan jodoh yang baik, yang soleha kan. Nah ini mungkin salah satu jawaban doa Taki di depan Ka'bah. Mudah-mudahan ini doa salah satu jawabannya daripada doanya Taki kepada Allah. Segala tentu apapun ya, yang diambil keputusan oleh anak-anak kita, tentu apalagi anak kita sudah dewasa, tentu dia akan bisa mempertimbangkan dengan sebaik-baik mungkin gitu ya. Kita sebagai orang tua kan support, memberikan dukungan kepada anak. Kalau itu memang yang terbaik,
kita doakan yang terbaik kepada Allah, kepada Tuhan. Mudah-mudahan pilihannya ini ya pilihan yang terbaik. Dan jawaban atas doa Taki Malik di hadapan Ka'bah akhirnya terjawab dengan pemandangan harmonis rumah tangga baru Taki dan Cheryl yang menyisakan kisah kejutan baru. Pasalnya, pesta pernikahan Taki dan Cheryl di Batam sempat menghebohkan netizen karena dimeriahkan dengan hadiah souvenir pernikahan berupa emas logam mulia mencuatkan tanya. Entahlah, yang jelas pasca menikahi Cheryl, kini Malik ingin menempuh hidup baru rumah tangga mereka di Kairo, Mesir. Saya sebenarnya kaget aja. Sebenarnya saya nggak tahu masalah itu. Cuma begitu sampai di sana, saya kaget melihat logam mulia kok yang souvenirnya gitu ya. Memang betul gitu. Tapi bukan itu semacam ini logam mulia. Ada apa? Bersertifikat itu kayak amplop gitu ya. Jadi saya kayak itu lah gitu lah. Itu. Tapi bukan batangan kan ya. Tapi ada sekian berapa, makanya saya lupa gitu ya. Itu setahu saya begitu. Itu sebenarnya kan souvenir diberikan kepada sahabat-sahabat ya, kepada tamu undangan ya, kepada teman-temannya Taki yang datang ke sana kan ya, teman-temannya Cheryl kan gitu ya, yang datang ke undangan kita gitu. Mungkin itu suatu suatu kejutan aja mungkin dari Taki. Jadi sekarang saya tinggal sudah di salah satu apartemen ya, Jakarta kan gitu. Nah nanti saya dengar nanti akan dibawa ke Mesir, ke Kairo gitu. Kalau kondisi sudah memungkinkan, kalau pandemi sudah, artinya sekarang kan Mesir belum bisa ke sana ya, masih karena memang kondisi pandemi ya. Nanti insya Allah begitu Kairo dibuka nanti insya Allah istrinya akan bawa ke Kairo gitu. Dan nanti kita berharap mudah-mudahan mendapat keturunan yang soleh dan solehah, yang bisa berbakti kepada tua, berbakti kepada agama, berbakti kepada nusa dan bangsa yang kita cintai, Republik Indonesia. Viral menyoroti sebuah pernikahan di Subang, Jawa Barat dengan rentang beda usia ekstrim 53 tahun lebih tua menghebohkan publik. Uniknya di kalangan selebriti pun pernikahan beda usia dengan rentang yang begitu jauh juga tak kalah mengutas heboh. Dari aktor Mark Sungkar yang menikahi seorang gadis yang 45 tahun lebih muda, Anang Hermansyah hingga Ajun Perwira. Artis manakah yang memiliki perbedaan usia cukup jauh? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.